Halo, selamat datang khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang mengambil mata kuliah jurnalisme di semester 2. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Mahasiswa yang sangat saya cintai, kali ini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah jurnalisme Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Ada satu paket tugas yang harus Anda selesaikan untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester kali ini. Sebelum saya menyampaikan tugas UAS, saya persilahkan mahasiswa untuk melihat video sebelumnya yang berisi materi pendalaman. Ada 5 video yang telah saya sampaikan. Yang pertama adalah jurnalisme, yang ini saya upload di YouTube ini pada tanggal 2 Mei 2020, yakni berisi evaluasi pembelajaran mata kuliah jurnalisme untuk tengah semester. Kemudian video yang kedua adalah New Normal, yang saya upload pada tanggal 4 Mei 2020, yang berisi panduan tentang pelaksanaan kuliah untuk semester ini. Kemudian video yang ketiga adalah Agama Saya Jurnalisme, yang saya upload pada 13 Mei 2020. Yang keempat adalah Kepada Siapa Wartawan Berpihak, yang saya upload pada 14 Mei 2020. Kemudian video terakhir yakni Cara Menulis Feature, yang saya upload pada tanggal 18 Mei 2020. Setelah saya cek di akun YouTube saya, hanya beberapa yang sudah melihat video yang saya sampaikan dari 100 sekian mahasiswa yang mengambil mata kuliah jurnalisme. Dari beberapa orang yang melihat itu, hanya beberapa gelintir mahasiswa yang melihatnya sampai akhir. Itu dapat saya ketahui secara detail lewat algoritma YouTube yang saya miliki. Untuk itu, bagi yang belum melihat 5 video sebelum ini, maka silahkan dilihat terlebih dahulu dan laksanakan apa yang diperintahkan dalam video tersebut. Sekarang kita akan membahas tugas ujian akhir semester. Ada satu paket tugas yang berisi 2 poin. Yang pertama, tugasnya adalah membuat feature. Yang kedua adalah membuat opini. Seluruh tugas harus dibuat format video atau audio visual, kemudian diunggah ke akun YouTube masing-masing. Saya memberi waktu sangat lama untuk mengerjakan satu paket tugas tersebut yang berisi 2 soal. Masa pengumpulan saya beri batas waktu mulai 2 Juni sampai 30 Juli. Saya ulangi, 2 Juni sampai 30 Juli. Itu artinya waktunya adalah 2 bulan. Jadi perhitungan saya, kalau memang tugasnya dikerjakan sungguh-sungguh, maka satu tugas itu dikerjakan sebulan itu jadi. Meskipun satu tugas sebenarnya dikerjakan selama 1 hari, itu pun selesai. Oke, kita bahas satu persatu tugasnya. Yang pertama, membuat feature. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam feature dalam jurnalisme. Macam-macam feature itu ada 6. Yang pertama adalah feature human interest, sidebar, biografi, profil, perjalanan, dan penjelasan. Yang pertama, feature human interest. Feature human interest itu pada intinya adalah bagaimana sebuah kisah itu dapat menggetarkan jiwa seseorang. Kalau saya boleh menggarisbawahi, human interest itu adalah kisah kemenangan atau kekalahan seseorang. Kemenangan dan kekalahan manusia ini bukan diukur dari mata dunia, tapi mata hati, karena ini human interest. Misalnya saja, di sebuah hutan di Wonogiri ada salah satu simbah yang dia tidak memiliki pendidikan tinggi, dia tidak pernah bergabung dengan pecinta alam, dia tidak pernah ikut komunitas pecinta lingkungan,
tapi dia setiap hari menanam pohon di hutan agar tidak gundul. Itu adalah kisah kemenangan sebagai seorang manusia. Kekalahan sebagai manusia, contohnya, dia sudah kaya raya, punya jabatan, dia tenar, dikenal orang, tapi dia melakukan korupsi. Secara duniawi, dia sudah mendapatkan segalanya, tapi secara kemanusiaan, dia kalah dalam kehidupan, karena dia sudah memiliki segalanya, tapi tetap melakukan korupsi alias maling. Itu adalah contoh kekalahan sebagai manusia. Macam feature yang kedua adalah sidebar. Sidebar ini adalah sisi lain. Artinya, ada berita strike news besar, kemudian kita mengambil sisi lain dari berita strike news itu. Misalnya, berita strike news-nya adalah kemarin sudah disampaikan, Didi Kempot meninggal dunia. Kemudian, kita ingin membuat feature dari berita tersebut, yakni misalnya tentang prestasinya di dunia musik, kemudian bagaimana hubungan Didi Kempot dengan keluarganya, atau bagaimana proses pemakamannya, itu dapat dibuat feature. Itu namanya sidebar. Yang ketiga adalah biografi. Feature biografi ini adalah tentang seseorang sejak awal sampai akhir. Misalnya, ada di situ pejabat misalnya, atau orang yang berprestasi, atau orang yang sangat berpengaruh di dalam karirnya, atau di dalam lingkungannya. Itu dapat kita jadikan sebagai biografi tentang seseorang, mulai dari kecil sampai dewasa. Yang keempat adalah feature tentang profil. Bedanya profil dengan biografi adalah profil ini tentang lembaga atau organisasi. Kalau biografi tentang individu, kalau profil adalah tentang lembaga, organisasi, atau kelompok masyarakat. Yang kelima adalah feature tentang perjalanan. Feature perjalanan sudah dijelaskan oleh Mbak Nana Solopos dalam video sebelumnya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Yang belum nonton silahkan nonton. Yang terakhir adalah feature tentang penjelasan. Penjelasan ini adalah latar belakang terjadinya sebuah peristiwa. Berbeda dengan sidebar. Sidebar itu sisi lain. Kalau penjelasan ini adalah latar belakang terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya, pembukaan objek wisata di Tawangmangu di tengah pandemi ini. Kita bisa membuat feature penjelasan ini melalui misalnya pembuat kebijakan, baik itu dari kecil lurah, camat, sampai bupati. Kenapa Tawangmangu sekarang sudah dibuka pintu wisatanya untuk umum, seperti itu. Dari 6 feature yang saya jelaskan tadi, silahkan pilih salah satu jenis feature ini untuk dijadikan tugas UAS. Kemudian yang kedua adalah penulisan opini. Kali ini saya meminta Anda untuk beropini dengan tema New Normal di Dunia Kampus. Sekali lagi temanya New Normal di Dunia Kampus. Silahkan beropini sesuai dengan referensi yang telah Anda ketahui, yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan, Anda baca, atau Anda dapat dari hasil diskusi dengan orang lain. Silahkan sampaikan opini Anda, kemudian rekam di dalam video, kemudian diupload di YouTube, dan lagi-lagi linknya silahkan dikumpulkan. Saya ingin pembuatan video feature ini durasinya minimal 15 menit. Untuk video opini, saya batasi minimal 7 menit. Demikian satu paket tugas UAS yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Akan saya jawab langsung. Terima kasih.